Saya nggak terlalu bangga kalau sekarang banyak para penghafal Quran yang cuma bisa mengulang hafalan Quran. Hafal 30 juz, hafal sekian juz, hafal sekian juz. Tapi ketika dipraktekkan dalam kehidupan, nggak ada bimbingan di ayat yang dihafalkan pada dirinya. Ya. Dan mohon izin ya, yang disebut penghafal Quran itu, kalau antum lihat benar-benar di Qurannya, itu bukan hafal Quran seluruhnya. Yang mudah ketika dibacakan, dia bisa bacakan. Bukan itu. Penghafal Quran yang benar itu adalah orang-orang yang bisa menghadirkan Quran ketika dibutuhkan dalam hidupnya. Jadi dia mau jalan, ayatnya muncul, begini cara jalan. Itu penghafal Quran yang benar. Bangkitan umat pada hari ini, kita syukuri Pak. Lembaga-lembaga tahfiz Quran, setiap kota, kabupaten, bahkan kecamatan muncul. Rumah-rumah tahfiz Quran muncul. Orang-orang tua bersemangat anaknya menjadi hafiz Quran. Bermunculan sembarak di mana-mana. Setiap orang tua bangga kalau anaknya ikut lembaga tahfiz, ikut pesantren tahfiz, ikut rumah tahfiz, ikut organisasi tahfiz. Bangga. Anakku sudah hafal 10 juz, anakku sudah hafal 20 juz. Bangga. Itu bukan kebanggaan yang salah. Benar, bapak dan saya sama semangatnya, pengen anak-anaknya menjadi hafiz Quran. Tapi ketahuilah kaum muslimin, tidak sedikit yang hafiz Quran hari ini sesat. Tidak sedikit yang hafiz Quran pada hari ini murtad. Tidak sedikit yang hafiz Quran hari ini juga pencinta, pencandu maksiat. Bahkan tidak sedikit hafiz Quran kesurupan setan, berhasil dimasuki jin dan setan. Kenapa? Masalahnya apa? Bukankah dia hafiz? Benar. Lalu masalahnya apa? Dia hanya hafiz. Antara dia dengan burung beo tidak ada bedanya. Burung beo meniru apa yang dibacakan oleh orang, tapi dia tidak tahu apa yang dibaca. Sama dengan hafiz. Dia hafiz Al-Quran, tapi dia tidak tahu apa arti daripada ayat demi ayat yang ada. Apa maksud pesan demi pesan Allah, bimbingan demi bimbingan Allah, ayat dalam ayat yang ada. Dia tak ngerti. Yang dia tahu cuma menghafal. Sebahagian besarnya menghafal dipaksa oleh orang tuanya. Karena orang tuaku memaksa, karena ini keinginan orang tuaku. Apalagi para orang tua juga sudah punya cita-cita yang setengah paruh hati. Nah, kalau kau sudah hafiz Quran, kau mau masuk sekolah apa saja, bapak akan masukkan. Kau masuk universitas apa saja, bapak akan dukung, bapak akan biayai. Dia tidak bertekad dengan dari awal anaknya sampai tuntas dengan Al-Quran, sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, si anak tetap hafiz Quran. Ketahuilah, hafiz Al-Quran bukan diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak diperintahkan Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, tapi yang diperintahkan oleh Allah, umat Nabi Muhammad, yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah adalah memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Itu yang diperintahkan. Adapun menghafal adalah afdaliyat. Apa itu afdaliyat? Rancak kalau lai dibuat, elok bana kalau lai satu. Ya, kamu menjadi hafiz Quran, ini ganjarannya, ini pahalanya. Nanti di akhirat orang tuanya akan diberikan begini, anak akan mendapatkan begini. Tapi tidak diwajibkan. Yang diwajibkan apa? Memahami Al-Quran 30 juz, mengamalkan Al-Quran 30 juz, mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran seberapa yang kita kuasai. Itu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Tapi coba lihat, di mana-mana orang tua dan pondok pesantren bersemangat, tetapi semangatnya cuma menghafal Quran. Antara anak dengan guru mirip dengan burung beo. Ngajarin anak supaya hafiz Quran, sementara anak tak paham. Yang benar itu bagaimana? Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah kami belajar Al-Quran 10 ayat, kami pahami isinya, kami mengerti maksudnya, kami berlomba-lomba mengamalkannya. Bila kami semua sudah mengamalkannya, barulah kami mempelajari 10 ayat berikutnya. Lalu setelah itu kami pahami, kami berlomba-lomba mengamalkannya. Selesai kami semua sudah amalkan, barulah kami mempelajari 10 ayat lagi. Begitu kaum muslimin. Tapi pada hari ini semangat kaum muslimin sudah bagus menghafalkan anaknya Al-Quran, sudah. Datang orang-orang mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man ahabbu ibadillahi ilallah?" Siapakah di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal?
Apa kata Nabi SAW? Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Terkadang kita melihat orang yang hafal Al-Quranul Karim, yang rajin sholat berjamaah, tapi akhlaknya buruk. Ada. Maka ahibati fillah, tolong kita perhatikan masalah akhlak. Jangan meremehkan masalah ini. Dan subhanallah, Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Kalau pertanyaan yang tadi Nabi mengatakan yang akhlaknya paling mulia, di hadis ini Nabi menguraikan seperti apa kira-kira akhlak yang paling mulia. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Kita kadang-kala kan yang ada dalam benak kita bagaimana kita mengambil manfaat dari kawan kita, mengambil manfaat dari komunitas kita, mengambil manfaat dari tetangga-tetangga kita, dari tempat kerja kita. Itu ada di benak kita. Kalau tadi bicara akhlak, yang terakhir apakah itu? Kolaboratif ya. Bagaimana kerjasama kita dalam tim itu? Kita yang paling memberikan manfaat di sana. Bukan berpikir biarlah fulan yang ngerjain. Enggak, bagaimana ana yang ngerjain hal ini? Ana yang memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana teman-teman istirahat, biar ana yang kerjalah. Dengan harapan kita benar-benar memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu beliau ditanya, wa ahabbul a'mal ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Subhanallah jemaah. Nabi menyebutkan sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Kita ini kadang-kadang lebih sering nyusahkan saudara kita. Coba antum tanyakan, berapa sering antum membuat teman antum gembira dan bahagia? Kadang-kala temannya baru beli motor ya, datang beli motor. Kata dia, ya Allah, kok beli yang ini antum? Aduh, ini produk gagal ini, kata dia. Antum yang baru mau seneng punya motor jemaah, gara-gara ini dia mungkin nggak bisa tidur malamnya. Sholat pun kepikiran, ya Allah itu produk gagal yang anda beli. Apa nggak bisa antum? Antum tahu yang dia beli kurang bagus, tapi bukankah amalan yang paling cintai Allah tadi membuat saudaramu bahagia? Ya Allah, bagus banget barang antum ya Allah, mudah-mudahan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Udah dia gembira jemaah. Karena kalau temennya baru beli handphone juga sama, banyak ini terjadi di antara kita. Karena hasad kadang-kala kita jemaah. Antum beli itu, berapa beli? Mungkin dia beli anggap 10 juta. Ya Allah, kemahalan antum, kemahalan. 9 juta dapat. Kira-kira dia makan siang enak? Wallahi nggak enak ya mah. Aduh, 1 juta hilangan. Apa nggak bisa antum tebarkan kebahagiaan kepada dia? Antum 10 juta, ya Allah murah 10 juta. Untung antum beli, masya Allah. Bener ya? Iya. Sudah. Perkara dia di luar mungkin ada yang lebih murah, ada yang lebih murah, tapi juga ada yang lebih mahal kadang-kadang di luar. Sururun tudkhiluhu ila muslim. Ada cerita orang tua jemaah. Orang tua ini anaknya itu sebulan sekali pulang. Sebulan sekali. Enggak sebulan sekali. Setahun sekali mudik anaknya itu. Datang sahibnya. Ngomong-ngomong, biasalah orang sama tua ini. Saling ngobrol kan. Anakmu berapa? Ini itu di mana? Ada di Jakarta satu, masya Allah. Alhamdulillah anak-anak tiap tahun pulang. Ini itu. Gembira dia jemaah. Dengan anaknya pulang tiap tahun, bapak ini gembira. Sahibnya ngomong apa? Apa tiap tahun? Anak durhaka anaknya bapak itu. Seharusnya tiap bulan dia pulang. Itu orang tua yang awalnya gembira, jadi dia lesu sama. Maka tolong, kalau bicara akhlak yang mulia, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kemudian kata Nabi SAW, ini lihat jamaah yang namanya akhlak. Jadi kalau bicara amalan, ada amalan yang manfaatnya buat kita sendiri.
Seperti kita tadi sholat, itu buat siapa? Ya buat kita. Kita baca Quran, ya buat kita. Kita sholat tahajud, ya buat kita. Kita mau puasa Senin Kemis, ya buat kita. Kita mau iktikaf di masjid, buat kita. Nabi SAW mengatakan, wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin. Aku berjalan dengan saudaraku, ngurusin urusan dia. Mungkin dia punya urusan di kepolisian, di ke dokter, di mana? Di rumah sakit, atau di mana dia punya urusan. Aku berjalan dengan saudaraku, ngurusin urusan dia. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangin. Antum ketika kawan antum punya urusan yang harus diselesaikan, mungkin di tempat kerja ini, lalu antum bawa dia, dibantu urusannya, itu lebih dicintai Nabi SAW daripada iktikaf 1 bulan, jemaah. Bayangin ya, 1 bulan di Masjid Nabawi, berapa kali sholat, jemaah? Kalau bicara sholat wajibnya sudah 5 kali 30. Belum kalau dia sholat tarawehnya, belum kalau tahajudnya, belum kalau doa. Ini iktikaf 1 bulan, besar sekali pahalanya. Tapi ternyata membantu saudara kita menyelesaikan urusannya, itu lebih dicintai Nabi SAW daripada iktikaf di masjid 1 bulan. Muslim itu produktif, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Dimanapun dia hidup, dia berusaha untuk mewarnai dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ahibati fillah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Sekarang bagaimana kita meraih akhlak yang dengannya kita masuk surga? Yang pertama, memperbaiki akidah, memperbaiki iman. Kenapa jamaah? Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya, bukan yang paling banyak sodakohnya, yang paling banyak puasanya, bukan. Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya, perilakunya, karakternya. Itu orang mukmin yang paling sempurna imannya. Sehingga ketika kita melihat seorang yang akhlaknya buruk, masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Di imannya. Kita melihat umpamanya seorang yang rajin sholat, tahu-tahu dia korupsi. Masalahnya di mana? Bukan di sholatnya, masalahnya di iman dia. Melihat seorang mukmin malas, kalau bekerja asal-asalan. Padahal kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh mencintai apabila seorang beramal, dia sempurnakan pekerjaannya. Ini pekerjaan dunia aja, apalagi pekerjaan akhirat. Nggak setengah-setengah kerjanya. Kenapa? Karena dia beriman. Aku bekerja dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Aku diawasin sama Allah Azza wa Jalla. Mau ada CCTV, mau ada yang ngawasi, mau ada atasan, nggak ada atasan, nggak peduli sama mereka semua. Allah nggak pernah tidur. Allah ngelihat anak. Sedangkan seorang mukmin ketika berakhlak mulia, dia tidak berharap pujian dan sanjungan dari siapapun. Ada yang menghargai, ada yang mencemooh, ada yang membuli, nggak ada urusan sama mereka. Karena dia berakhlak baik untuk Allah Azza wa Jalla.